Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama awak woi Wan Maulana Hanan. Awak masih ditemenin sama adik awak yang sok cantik, sok manis, Wan Malika Mulia. Awak kali ini mau belajar bagaimana caranya menaklukkan api seperti Avatar Aang. Tapi cara menaklukkan api ini bukan ingin menjadi pendekar api, tapi bagaimana kita menaklukkan api apabila terjadi eksiden di dapur kita. Tapi nauzubillah, jangan sempatlah terjadi eksiden di dapur kita nih boy. Nah, kali ini awak juga ditemenin sama perkumpulan penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Om Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Nah, juga ditemenin juga nih boy sama Ketua IKA Boga Indonesia Sumatera Utara, Bunda Memo. Supaya lebih expertnya lagi nih Bun, Om, kita ditemenin sama trainer pemadam kebakaran Om Udin Hasibuan. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Udah lengkap nih. Udah ada Om Udin Hasibuan, ada Bunda Memo, Ketua IKA Boga, udah ada Om Andre Mahirja, Ketua PPJI. Mari kita sapa dulu Om orang-orang di sekitar kita. Halo, ada orang PPJI yang sudah siap-siap menonton aksi-aksi apian nanti nih boy. Nah Om, langsung aja nih Om, apa aja nih Om supaya safety di dapur kita itu, apa aja nih alat-alatnya untuk kesafetyan dapur itu kita itu yang harus dilengkapkan awal-awal? Baik, yang pertama tentu yang paling penting adalah upaya pencegahan dalam penanggulangan kebakaran. Upaya pencegahannya dulu. Kalau kita bermain-main dengan di dapur, tentu bermain dengan api, bermain dengan gas. Jadi di sini ada beberapa tabung gas. Nanti akan kita coba simulasikan juga nanti bagaimana menanganinya apabila terjadi kebocoran. Nah, yang penting intinya tidak boleh panik. Kemudian juga kita harus menggunakan regulator, barangkali yang standar paling tidak ada SNI-nya ya, ada SNI merek apa, kita bukan mengarah kepada mereknya ya, regulatornya harus ada SNI. Kemudian selangnya harus standar, juga harus ada SNI-nya. Sambungan juga harus ketat, tidak boleh longgar. Nah, perlu juga kita di dapur menyiapkan apakah berupa goni seperti yang di sana, ada goni yang bisa kita manfaatkan. Kalau memang ada, kalau itu terlalu rumit pakai goni, bisa pakai fire blanket penggantinya. Ini adalah fire blanket. Fire blanket ya. Fire blanket ini selimut api. Jadi bisa digunakan untuk memadamkan api kalau terjadi api naik di kuali atau apa. Karena sering juga terlalu lama panasi minyak, api naik ke atas. Tidak perlu panik. Cukup tenang, matikan regulator. Kalau perlu cabut regulatornya. Kalau nanti ada kita punya seperti ini fire blanket, ambil yang di dinding, bisa digunakan, tidak perlu dibasahi. Kemudian kalau memang api sudah makin membesar atau mungkin barangkali tidak ada selimut, tidak ada fire blanket, bisa kita menggunakan APAR. Itu namanya APAR ya? APAR, alat pemadam api ringan. Nah Om, langsung aja nih kita prakteknya gimana cara menaklukkan api ketika ada gas bocor. Baik. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini jangan panik. Nggak boleh disiram air. Nggak boleh disiram air ya? Tidak boleh disiram dengan air. Yang penting tenang, ya, tenang. Kalau bisa dibengkokkan, bengkokkan ini boleh. Oh. Tapi tidak disarankan untuk acara ulang tahun. Acara ulang tahun. Perhatikan, cabut regulatornya. Wow, panas sekali. Kalau darurat kali pun sebenarnya ini bisa dipadamkan dengan jari. Wow, nggak apa-apa tuh. Nggak panas tuh. Kenapa saya berani? Karena apinya di atas. Di antara api dengan apa masih ada celah. Ya, masih ada celah. Oh, silakan. Gini ya. Boleh.
Bisa. 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 Lagi. Nah, Om, tadi kan itu tentang kebocoran gas nih. Nah, selanjutnya apa nih, Om? Tentang apa nih? Minyak. Iya, kita akan coba ya. Kita tidak menyarankan menyimpan minyak di rumah terlalu banyak, apalagi peletakannya dekat dengan pintu atau akses untuk keluar masuk. Kemudian jauhkanlah minyak. Apakah gas juga yang di gudang-gudang kita, mungkin ada stok kita di rumah gas tadi, tolong dijauhkan dari sumber-sumber api ya yang bisa mungkin menimbulkan percikan api. Di sini kita mau lihat bagaimana sebetulnya titik nyalanya untuk minyak ini. Jadi kalau udah nyala seperti ini nggak boleh dijatuhkan, api makin besar, minyak tumpah, makin lebar. Kalau mampu, boleh pakai tutupnya aja, ditutup, api akan padam, nggak meledak. Selama tabung itu masuk udara, tidak pernah meledak. Bagaimana kalau ini misalnya disenggol, apinya tentu akan makin besar. Ini juga tidak disarankan. Boleh pakai tangan juga boleh, tapi tidak disarankan juga, ya. Nah, ini ada apar nih, woi, racun api. Nah, Om, metode penggunaannya nih gimana nih, Om? Tadi kan Om udah jelasin tentang apar nih di awal kan, tapi metode penggunaannya nih gimana nih, Om? Baik. Agar kita lebih sigap lagi. Baik, untuk menggunakan ini biasanya tergantung di dinding. Jangan diletakkan di lantai, tidak disarankan di lantai, takut nanti ini terjadi korosif, berkarat. Oh ya. Karena dapur kita sering basah. Ya, digantung. Cara membawanya boleh dijinjing, boleh dipanggul. Langsung kita menuju lokasi. Kalau misalnya sudah dekat dengan lokasi, kira-kira 5 atau 4 meter dari lokasi, udah bisa kita letakkan. Ya, seperti yang saya jelaskan, tarik tangan di bawah. Di bawah. Waktu narik segel ini tangan di bawah, jangan di atas. Kalau di atas ini jepit, ini nggak bisa tertarik. Oke. Ya, tangan di bawah, tarik sambil digoyang gini sampai putus. Oke. Ya, digunakan apabila memang harus diperlukan. Kalau Ya. diperlukan. Kemudian sudah dekat dengan api, pegang, tekan sekali, pukul sekali. Ini untuk jebol segel yang ada di dalam. Dia akan nyembur. Kalau dia nggak nyembur berarti ganti, cari apar yang lain. Oke. Ya, bisa aja mungkin ampernya rusak, tertahan gini aja. Kita pikir masih penuh. Ya, pegang langsung sapu ke api. Padamkan. Jaraknya 2,5 meter dari titik api. 2,5 meter. 2,5 meter. Apalagi kalau ibu biasa di dapur, kita khawatir minyak yang dikuapkan berserak nanti kalau terlalu dekat. Kita menyelamitinnya dengan debunya tadi. Madamkannya harus mulai dari api paling pinggir, tidak boleh langsung ke tengah. Api paling pinggir ya, nggak boleh langsung ke tengah tuh berarti. Ya. Kalau dia di kuali berarti dari samping kuali tadi sapu. Nah, pertanyaan kenapa nggak boleh langsung ke tengah tuh? Karena minyaknya kan berserak, apinya makin besar. Tekan sekali.
Untuk pengendalian api, alat dapur yang tradisional itu untuk memadamkan apinya lah, alat tradisionalnya apa aja tuh? Baik, alat tradisional yang bisa kita manfaatkan kalau terjadi kebakaran di lingkungan kita, kita manfaatkan, bisa menggunakan lumpur, bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan goni atau fire blanket atau selimut juga bisa. Ya, di sini kita akan coba peragakan bagaimana menggunakan goni. Nah, goni yang disarankan adalah goni serat yang seperti ini, bukan goni plastik. Cara memegangnya juga ada tekniknya. Jempol, ya, ini harus diingat. Kita ambil jempol kita di sebelah luar, jempol sebelah luar. Kemudian jari yang di dalam diluruskan, kemudian tekuk. Tekuk ya. Kita maju secara perlahan menuju titik api. Kita berlindung di balik goni. Dan disarankan goninya dibasahi. Tapi kalau darurat nggak sempat membasahi, ya apa boleh buat? Ya, paling tidak pertolongan pertamanya. Kita maju pelan-pelan, goninya dimiringkan. Kalau sudah dekat dengan titik api, tempelkan paling bawahnya, turunkan pelan-pelan. Tetap mempedomani, perhatikan arah angin. Jadi pinggirnya dia lurus, perhatikan nanti asapnya. Kalau asapnya sudah putih, berarti di dalam apinya udah padam. Jangan coba-coba diintip. Ya, mana tahu. Begitu dibuka, dia dapat udara nyala lagi. Oh, dapat udara nyala lagi. Iya. Ya, cara membuka juga demikian. Jadi disarankan juga ini bisa dimanfaatkan goni ini di dapur, bisa jadi keset kaki, kalau darurat bisa dimanfaatkan. Dan ini juga bisa 2 orang. Kita maju pelan-pelan, tegangkan, tempel dulu, baru turunkan pelan-pelan. Mana tahu ini kuali yang besar terbakar. Cara membukanya juga seperti itu. Nah Om, itu kan tadi untuk penanganan api yang berada di wadah kan, kayak kuali, drum. Nah kalau penanganan api yang sudah menyebar ke lantai gitu, kayak mana tuh Om? Baik, nanti sebentar lagi akan kita peragakan bagaimana mengatasi tumpahan minyak. Pertama kita akan coba menggunakan yang tradisional dulu, pakai goni. Ternyata nanti mungkin nggak mampu padam, kita akan coba juga nanti pakai pasir. Baru yang terakhir kita akan gunakan apar. Jadi kalau ada tumpah minyak di tempat usaha, cari pasir, tutup pakai pasir sebelum terjadi api. Pasirnya di belakang kita lari. Kita lari, kemudian ini diserakkan supaya bisa menutupi permukaan minyak yang luas tadi. Akhirnya selesai juga kita pelatihan pemadam kebakaran ya. Bagaimana cara menaklukkan apinya, akhirnya sudah selesai rangkaian-rangkaiannya. Nah, ingat lebih baik mencegah daripada memadamkan. Bener nggak?
Oh. Benar sekali. Nah, yaudah boy, tetap berhati-hati dengan api. Cegah terus, jangan sampai terjadinya api. Nah boy, awak mau pamit dulu. Sekian video hari ini. Terima kasih Yayasan Alfitian yang sudah menempatkan lahannya buat pelatihan hari ini. Terima kasih juga PPJI dan IKA Boga Sumatera Utara beserta pemadam kebakaran Sumatera Utara yang telah memberikan trainernya kepada kami agar lebih berhati-hati. Salam Minna Catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.